Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 Februari 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyeberang dengan perahu. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya memimpin misa requiem seorang ibu yang menutup usia 67 tahun.
salah satu anaknya menceritakan bagaimana mamanya ini selalu berjuang melawan sakit yang dideritanya. Hidupnya selalu penuh dengan perjuangan. Setelah 10 tahun menemani papa yang kena stroke dan hanya terbaring di ranjang, kini mama menyusul papa, kata anak ini. Sebenarnya mereka sudah punya rencana akan ziarah ke Holidor. Namun anak ini mengatakan, Romo, sekarang mama sungguh memasuki Holidor yang abadi di surga. Mendengar kisah anak ini saya tertegun. Dan buat saya inilah pengakuan iman yang meyakini akan segala kebaikan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita belajar dari 2 teladan iman yang istimewa. Pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ia datang dan memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati itu. Kisahnya menjadi sangat dramatis karena ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, dikabarkan oleh kerabatnya bahwa anaknya ini telah mati. Namun Yesus menguatkan iman Yairus dengan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Rumah Yairus telah dipenuhi dengan para pelayat yang menangis, meratap dan menyanyikan kidung duka. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Orang banyak itu menertawakan Yesus. Maka Yesus masuk ke kamar anak itu dan berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu pun berdiri berjalan. Inilah buah dari iman Yairus yang mendapati anaknya pulih dan sembuh. Teladan iman yang kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan sekian lama. Menurut tradisi, perempuan yang demikian adalah orang yang najis, cemar dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini tidak berani langsung menjumpai Yesus, tetapi hanya percaya dengan menyentuh ujung jubahnya saja, maka ia akan menjadi pulih dan sembuh. Dan sungguh, iman inilah yang memulihkan sang perempuan yang sakit pendarahan ini dengan hanya menyentuh jubah Yesus saja. Maka jangan lagi takut, melainkan percaya saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini begitu banyak pengalaman kasih Tuhan yang kita alami dan kita rasakan. Hari ini Gowori hadir persis di depan Holidor Gereja Regina Coeli. Dari tahun jubileum ini, gereja ingin membuka pintu seluas-luasnya agar umat beriman mengalami kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita. Tuhan yang telah membuka pintu hatinya buat kita, kita pun mau membuka pintu hati kita supaya kita selalu bersyukur karena telah mengalami kasih Tuhan dalam setiap perjalanan perziarahan hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.